Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengungkapkan bahwa replik jaksa penuntut umum perihal status terdakwa Richard Eliezer alias Baradae sebagai justice kolaborator bernuansa gamang. Hal itu dikarenakan jaksa penuntut umum menurut Partogi masih menyebut Richard Eliezer sebagai pelaku material. Persidangan agenda duplik dari tanggapan penasihat hukum Baradae atas replik jaksa penuntut umum. Memang replik yang disampaikan jaksa itu ada nuansa kegamangan untuk tidak disebut sebagai penyangkalan atas Undang-Undang 31 tahun 2014, kata Partogi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Partogi menyebutkan dalam repliknya jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa justice kolaborator mendapatkan hukuman paling ringan dari terdakwa lainnya. Tetapi dalam replik disebut juga sebagai pelaku material. Karena dalam undang-undang sebagaimana dikutip oleh jaksa bahwa keringanan penjatuhan pidana itu sudah diatur ada pidana percobaan, pidana khusus atau pidana paling ringan dari terdakwa lainnya, kata Partogi. Namun jaksa gamang masih menilai Richard Eliezer masih dalam posisi pelaku material, jelasnya. Adapun atas replik tersebut dalam persidangan replik jaksa penuntut umum tetap berikan tuntutan 12 tahun penjara pada terdakwa Richard Eliezer. Tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer yang tidak berubah. Partogi mengatakan bahwa harap terakhir ada pada majelis hakim dan sidang vonis terdakwa Richard Eliezer. Tentu harapan terakhir kita kepada majelis hakim untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya berdasarkan bukti-bukti yang sudah disampaikan pada persidangan dan undang-undang yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat, tegas Partogi. Adapun pada persidangan replik jaksa penuntut umum tanggapi pledoi terdakwa Richard Eliezer terkait dalam UU LPSK saksi pelaku yang bekerja sama dapatkan keringanan penjatuhan pidana paling ringan di antara terdakwa lainnya. Tanggapan tersebut disampaikan jaksa dalam sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer dalam agenda menjawab pledoi atau replik dari terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa terkait dengan serangkaian aturan di atas kami akan tanggapi sebagai berikut dalam penjelasan pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memang menyatakan frasa penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya, kita jaksa di persidangan. Jaksa melanjutkan namun demikian pasal tersebut belum mengakomodir keadaan di mana saksi pelaku yang bekerja sama juga sebagai pelaku material. Terdakwa Richard Eliezer mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya kecuali saksi Ferdi Sambo sebagai pelaku utama, sambungnya. Kemudian dikatakan jaksa terkait pledoi dari terdakwa Richard Eliezer mendapatkan pidana paling ringan butuh kajian lebih lanjut. Salam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapatkan kajian mendalam, kata jaksa. Jaksa melanjutkan bahwa kondisi tersebut menimbulkan dilema yuridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama dengan keberanian dan kejujuran telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan juga membongkar skenario pembunuhan yang dibuat oleh pelaku utama yaitu saksi Ferdi Sambo. Namun di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai eksekutor penembakan terhadap korban Yosua perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif, tegas jaksa. Jaksa penuntut umum juga menyebutkan bahwa tuntutan 12 tahun penjara untuk terdakwa Richard Eliezer sudah memenuhi rasa keadilan, termasuk penghargaan saksi pelaku yang bekerja sama. Kami